Di era digital ini, masyarakat sudah menjadi masyarakat informasi. Oleh karena itu, internet memainkan peranan penting di dalam kehidupan masyarakat. Data menunjukkan, untuk meraih 50 juta pengguna, internet hanya membutuhkan waktu 4 tahun. Internet sendiri sebagai sebuah media memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah virtual space atau ruang virtual. Yang kedua adalah virtual identity atau identitas virtual. Dan yang ketiga tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Hal ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana internet mempengaruhi masyarakat informasi? Internet sendiri mempengaruhi masyarakat informasi dalam berbagai hal, politik, budaya, adat, ras dan kelompok, agama, dan sebagainya. Dan pada kesempatan kali ini akan dibahas mengenai persilangan agama dengan internet. Mengapa persilangan antara agama dan internet menjadi suatu hal yang penting? Pertama, karena agama merupakan suatu hal yang fundamental, suatu hal yang mendasar dalam setiap kehidupan masyarakat informasi. Sedangkan, internet di samping memiliki karakteristik yang sudah dijabarkan sebelumnya, juga memiliki suatu karakteristik yang khas, yakni internet sebagai information superhighway. Lalu, apa yang terjadi saat agama disilangkan dengan internet? Kami menemukan beberapa kemungkinan. Yang pertama, hierarki atau tatanan yang berkaitan dengan agama dibawa masuk ke dalam internet. Dan yang kedua, apa yang ada di dunia nyata berkaitan dengan keagamaan diubah total ketika memasuki internet. Untuk menjawab hal-hal tersebut, maka kami melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah interview dengan beberapa informan terkait, dan yang kedua melakukan observasi terhadap forum-forum keagamaan. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, ada 4 hal yang bisa dieksplorasi. Yang pertama, religion online. Religion online mengacu pada kesadaran untuk menggunakan konteks dunia maya oleh organisasi atau pergerakan keagamaan untuk kepentingannya. Sedangkan konsep yang kedua ialah online religion. Online religion mengacu pada konteks dunia virtual yang dijadikan sebagai lokus atau tempat bagi praktek keagamaan. Konsep yang ketiga ialah real learning atau religion electronically learning. Pada konsep ini, kami mengkategorisasikan masyarakat informasi menjadi 2 tipe. Yang pertama ialah primary cyber seeker, dan yang kedua secondary cyber seeker. Hal ini sejalan dengan new paradigm dari Stephen Warner bahwa agama adalah sesuatu yang dicapai atau achieve dan bukan didapatkan begitu saja atau ascribe. Konsep yang keempat ialah pembentukan identitas keagamaan. Identitas di sini adalah praktek di mana individu menghubungkan dirinya terhadap suatu kolektivitas tertentu. Pembahasan mengenai identitas dapat kita bagi menjadi 2. Yang pertama ialah identitas di dalam organisasi keagamaan. Organisasi agama menggunakan internet sebagai pembentukan identitas dan pertahanan identitas organisasi mereka. Sementara yang kedua ialah pembentukan identitas individu. Sehingga identitas individu menjadi lebih fluid atau lebih cair. Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan, didapatkan kesimpulan bahwa persilangan internet dan agama dapat dilihat dari 2 sisi. Yang pertama, adanya pola-pola baru atau perubahan pola-pola lama yang terjadi di dalam kehidupan agama. Dan yang kedua adalah penggunaan internet sebagai sarana. Namun kedua hal tersebut tidak dapat digeneralisasi karena hal tersebut bergantung pada latar belakang tiap-tiap orang. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace.